kemarin rame-rame kan, kayak ada yang sakit, nggak tahu sakit apa, ada yang tahu nggak sakit apa? Kayaknya. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Ya Mas. Saya di sini sebagai staf dari Puskesmas. Saya di sini ingin menginformasikan bahwa ada penyuluhan tentang tifoid atau biasa disebut dengan tipes. Bahwa di RT sebelah itu ada yang bergejala seperti itu. Jadi saya di sini ingin menginformasikan kepada Mbak untuk hadir di puskes kami di hari Senin tanggal 3 yang kita hadir yang banyak supaya kita tahu bahwa penyakit tipes itu seperti apa, supaya kita tidak bergejala. Baik Mas. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya perawat Radia. Saya bersama dua rekan saya. Saya perawat Facebook. Sebelumnya Mas dan Mbaknya apakah sudah mengetahui kedatangan Mas dan Mbaknya di sini untuk ngapain? Sudah. Kami di sini mengundang Mas dan Mbaknya untuk melakukan penyuluhan tentang tifoid. Sebelum kami memulai penyuluhan, kami menganjurkan kepada Mas dan Mbaknya untuk membuka website melalui scan barcode. Baik, apakah Mas dan Mbaknya sudah membuka website elektronik yang kami berikan? Kita mulai ya penyuluhannya. Untuk yang pertama yang disampaikan oleh perawat Alfi. Baik, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang apa itu demam tifoid. Demam tifoid atau yang lebih sering dikenal tipes merupakan yang disebabkan oleh Salmonella typhi. Bakteri ini juga bisa ditemukan di air atau makanan. Selain itu, bakteri ini juga bisa ditularkan dari orang yang terinfeksi. Seseorang yang terinfeksi bakteri penyebab tipes bisa menyebar ke seluruh tubuh dan dapat mempengaruhi penyebaran penduduk menderitanya. Orang yang terinfeksi penyakit demam tifoid atau tipes dapat menularkan bakteri melalui feses dan urin, atau bisa juga melalui makan dan minuman yang sudah terkontaminasi dengan urin atau feses penderita tipes, ataupun mengkonsumsi makanan yang ditangani oleh orang yang sedang mengalami tipes dan belum dinyatakan sembuh oleh dokter. Demam tifoid atau tipes termasuk infeksi bakteri yang bisa menyebar ke seluruh tubuh dan mempengaruhi banyak organ. Tanpa perawatan yang cepat dan tepat, penyakit ini bisa menyebabkan komplikasi serius yang berakibat fatal. Biasanya anak-anak paling rentan terkena demam tifoid. Walaupun gejala yang dialami anak lebih ringan dari dewasa, demam tifoid lebih banyak ditemukan di negara berkembang yang personal hygiene atau kebersihan diri dan kebersihan lingkungannya. Demam tifoid ini juga bisa menyerang di semua umur, tapi golongan
anak usia remaja. Untuk selanjutnya, gejala, masa inkubasi, dan cara penularan akan disampaikan oleh perawat resmi. Baik, untuk Mas Rimba ini bisa dilihat di lihatnya ada bagian gejala dan masa inkubasi. Nah, masa inkubasi sendiri ini berlangsung selama 7 hingga 21 hari. Namun pada umumnya terjadi 10 hingga 12 hari saja dengan gejala berupa demam, anoreksia, sakit kepala, nyeri otot, lidah kotor, dan nyeri pada perut. Namun pada anak bisa terjadi 7 hingga 14 hari masa inkubasi saja. Lalu pada minggu awal terinfeksi, pasien akan mengalami demam dengan suhu 39 hingga 40 derajat Celcius, sakit kepala, pegal-pegal, kehilangan nafsu makan, lalu hingga bisa menyebabkan diare. Lalu pada minggu kedua itu, suhu tubuh penderita akan terus-menerus tinggi atau demam, namun akan sedikit menurun ketika pagi hari. Nah, pada minggu ketiga, suhu penderita itu akan berangsur-angsur turun hingga kembali normal. Hal ini terjadi jika tanpa adanya komplikasi atau berhasil diobati. Namun jika ada komplikasi, itu bisa menyebabkan kematian. Lalu pada minggu terakhir atau minggu keempat itu adalah minggu penyembuhan. Sebelahnya itu ada tabel cara penularannya. Nah, yang pertama cara penularannya itu ada melalui air dan makanan. Lalu yang kedua ada penggunaan air minum bersama. Yang ketiga ada urin dan feses dari si penderita yang mengkontaminasi lingkungan sekitarnya. Lalu yang terakhir ada kontak langsung dan tidak langsung. Kontak langsungnya itu berupa seperti kita minum dalam gelas bersama dengan si penderita tipes ini. Lalu untuk kontak tidak langsungnya itu seperti kita terkena droplet atau cairan ludah dari si penderita yang tersebut. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya tentang cara pencegahan dan penanggulangan bencana pada tifoid akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, untuk pencegahan yang pertama, seperti yang kami lakukan sekarang ini, berikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya cuci tangan sesudah buang air besar dan sebelum memegang makanan dan minuman. Misalnya dikemas dan banyak habis buang air besar ya, harus cuci tangannya. Kenapa? Karena takutnya masih ada sisa kotoran nih di tangan kita, suka mau makan kan jadi bakteri masuk dong. Kita harus cuci tangan juga. Nah, sebelum makan juga kan kita bisa dari luar nih, dari tempat yang kita tahu tempatnya kotor atau enggak, terus ada bakterinya atau enggak. Jadi lebih baik sebelum makan atau minum cuci tangannya dulu dahulu. Ini seperti itu. Terutama untuk yang penjual makanan, memang sering tuh banyak makanan kan, yang namanya dia jual makanan pastinya kontak yang sering dia makan langsung sering dengan makanan tersebut, lagi untuk dijual. Nanti kalau misalnya dia nggak cuci tangan, terus ada pembeli yang beli, jadi pembeli juga kena penyakit. Misalnya kalau misalnya dari si tangan penjual ini ada bakteri atau kuman. Cara pencegahan selanjutnya yaitu dengan buang kotoran pada tempatnya. Misalnya ibu mas atau mbaknya punya anak nih, terus anaknya kalau sembarangan misalnya ya, anak mas atau mbaknya gitu, diajarin sejak kecil ya cara iya kalau mau buang air besar atau air kecil tuh di kamar mandi, terus kalau udah disiram supaya nggak mengundang lalat atau bakteri situ. Selanjutnya, lindungi sumber air masyarakat dari kemungkinan terkontaminasi. Misalnya saya melakukan pemurnian dan pemberian klorin terhadap air yang akan didistribusikan kepada masyarakat. Terus sediakan air yang aman nih bagi masyarakat dan rumah tangganya misalnya. Terus hindari kemungkinan terjadinya pencemaran. Jadi jangan sampai air di rumah mas atau umpamanya itu ada pencemaran. Pencegahan selanjutnya yaitu dengan cara memberantas lalat dengan menghilangkan tempat tersebang biarnya, dengan cara pengumpulan sampah yang besar. Jadi kan
Pertamanya ya sering banget tuh ngumpul tempat yang kotor kayak sampah. Mas dan banyak kalau ada sampah rumah tangga tuh langsung dibuang. Kan suka ada tuh yang mobil yang ngangkut di sampah bisa situ atau di kamar atau di tanah. Cara pencegahan selanjutnya yaitu dengan membatasi pengumpulan atau penjualan kerang-kerangan pada sumber yang tidak jelas. Sama kayak kerang hijau nih, yang kerang hijau kan udah di mana aja nih, di rumah Islam dia bisa hidup. Dengan cara apa? Dengan cara dia memakan kotoran, memakan sampah-sampah yang ada di pantai atau di laut. Kita nggak bisa ikan di dalam jadi timbul penyakit. Terus kalau misalnya mas dan ibunya ingin makan kerang-kerangan, lebih baik untuk direbus terlebih dahulu sebelum dihidangkan. Oke, baik, selesai sudah penyampaian materi penyuluhan tentang demam tifoid yang kami bawakan. Nah, apakah di antara audiens semua ada yang ingin ditanyakan tentang demam tifoid? Ibu ingin bertanya. Ya, silakan. Bagaimana menghindari anak agar tidak terinfeksi kuman tifoid? Karena penularan tifoid ini berasal dari mulut dan makanan, maka dari itu hindarkan anak dari jajan sembarangan. Lalu biasakan mencuci tangan sebelum dan sesudah bermain. Lalu untuk ibu biasakan selalu menjaga kebersihan lingkungan di sekitar rumah. Saya mau nanya, Ya, silakan. apakah ada pasien yang kena demam tifoid pada saat hamil? Nah, apakah ada pengaruh pada bayinya? Baik, untuk pertanyaannya saya akan menjawab apakah demam tifoid bisa terkena kepada ibu hamil dan apakah berpengaruh pada janinnya, gitu ya. Untuk ibu hamil pun bisa terkena penyakit tifoid. Kenapa? Karena tifoid ini berasal dari bakteri. Misalnya kalau misalnya ibu hamil ini nggak bisa menjaga kebersihan dirinya atau makanannya atau lingkungannya, dia nggak menutup kemungkinan akan terkena penyakit tifoid atau tifus. Dan untuk janinnya, apakah bisa terkena atau tidak, itu bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Karena kan kalau yang kena tifoid itu kan nggak bisa tuh kita mendiagnosa secara langsung nih, kita perlu ada pemeriksaan penunjang kayak hasil lab, uji bidang dan lainnya. Kayak gitu. Terus sejauh kasus ini tentang tifoid saya belum pernah mengetahui adanya orang yang kena penyakit tifoid itu berpengaruh pada janinnya. Baik, terima kasih. Ibu izin bertanya. Ya, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya. Terlihat dari rasa tidak nyaman, nyeri otot, badan lemah, letih, lesu, dan menurunnya gairah atau semangat. Ibu izin bertanya. Ya, silakan. Mengapa terjadi konstipasi pada tifoid? Ya, baik, ingin menjawab pertanyaan mbaknya tadi, mengapa pada demam tifoid ini menyebabkan konstipasi ya? Karena demam tifoid ini berasal dari bakteri Salmonella typhi yang menyerang saluran pencernaan, khususnya pada saluran usus. Nah, di usus ini menyebabkan kotoran atau tinja menjadi lambat berjalan melalui usus yang bisa menyebabkan konstipasi. Apakah sudah jelas? Terima kasih, Bu. Baik. Bu izin bertanya, untuk demam tifoid itu apakah bisa kambuh? Untuk seseorang yang sudah mengalami tipes itu sewaktu-waktu bisa kambuh kembali, apalagi jika daya tahan tubuhnya tersebut menurun. Karena bakteri Salmonella typhi ini bisa bersembunyi di saluran pencernaan, terutama pada bagian usus. Baik, terima kasih Bu. Ibu izin bertanya. Ya, silakan. Apakah penyakit tifoid harus dirawat? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari mbaknya. Biasanya disarankan untuk seseorang yang mengalami tipes parah seperti muntah terus-menerus dan diare.
tidak berkembang menjadi lebih serius. Terima kasih. Iya, terima kasih. Oke, baik, selesai sudah keluhan yang kami sampaikan tentang penyakit tifoid. Kurang lebihnya mohon maaf untuk informasi yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat kepada Abang dan Ibunya. Dan penyuluhan yang kami sampaikan ini masih banyak membuat Mas Tomanya bingung ya, bisa dicari di internet. Sudah banyak sumbernya. Ya, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Masnya. Dilihat dari rasa tidak nyaman, badannya di otot. Badannya di otot. Lunglai. Hai dulu, hai.